Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Mario Teguh Golden Ways di Metro TV. Dan karena spesial malam hari ini kami sudah kehadiran seorang tokoh yang juga sangat spesial dan mengerti betul tentang pembahasan kita mengenai Justice for Poor, Bapak Ose Kaligis. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Pak Ose dulu? Selamat malam Pak Ose. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mario Teguh Golden Ways. Kesempatan yang luar biasa ini saya ingin bertanya satu hal kepada Pak Ose mengenai sebuah konsep justice, Pak, keadilan. Menurut Pak Ose ini keadilan seperti apa sih? Kalau kita hidup itu kan, kalau saya prinsip saya ada 3. Morality, ethics, and integrity. Sebenarnya hidup manusia itu, katakan Indonesia ini Pancasilais. Secara vertikal, kita mengatakan Tuhan itu maha baik dan maha adil. Nah, bagaimana secara horizontal kita mengimplementasikan kepada sesama kita manusia? Mungkin yang hadir di sini tidak pernah sadar mengenai kebaikan Tuhan. Coba, kalau udara tidak diberikan kepada kita, masihkah kita akan hidup? Hal kecil yang diberikan kepada kita. Nah, udara aja, kan kita nggak bisa menciptakan udara. Oksigen itu adalah apa yang ada yang diberikan dari atas. Andaikan aja udara nggak ada, saya kira nggak ada yang hidup, termasuk saya juga. Nah, menyadari ya kebaikan yang diberikan kepada kita. Apakah kita secara horizontal terlalu egois untuk tidak memikirkan orang lain? Jadi kalau seandainya katakanlah kayak klien saya 35 tahun bekerja di PPD, minta pensiunnya Rp75.000 per bulan, tidak dikabulkan di Mahkamah Agung, apakah saya mesti berteriak? Karena kebaikan itu masih ada pintu-pintu lain seperti yang dikatakan oleh Pak Mario tadi. Pintu lain itu apa? Saya bayar mereka. Sudah 20 yang meninggal. Anda yang hidup. Meninggal karena dibayar? Bukan, karena usianya waktu itu udah 25 tahun yang lewat. Oh, ya. Jadi meninggal. Jadi saya bayar kepada mereka supaya mereka sedikit sekurang-kurangnya merasakan keadilan. Itu yang saya maksud dengan justice for the poor. Itu dalam hal inilah saya tergerak. Kenapa? Karena saya juga menikmati keadilan dan kebaikan yang diberikan dari atas kepada kami ini semua. Kami ini bernapas karena beliau. Tapi kita tidak usah pernah menyerah. Jadi apa yang Pak Mario, guru saya, katakan tadi, jangan pernah menyerah kalau memperjuangkan keadilan. Jangan melihat satu pintu, masih banyak pintu-pintu yang lain. Super sekali. Terima kasih Pak Ose. Very sweet. Silakan Pak Mario menanggapi bahwa keadilan itu memiliki banyak pintu. Bentuknya apa? Apakah tetap sama semuanya? Jalannya apa saja yang harus ditempuh untuk bisa ke sana? Oh, betul Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak Osi pasti setuju. Banyak orang merasa stres memprotes Tuhan yang dianggapnya tidak adil karena ada orang yang dilahirkan lebih tampan dari dia. Iya toh? Paling banyak keluhan anak muda itu adalah, kok aku udah miskin jelek. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, keadilan Tuhan itu tidak sama seperti keadilan kita sebagai manusia. Contohnya ya, Tuhan itu maha adil, tapi melebihkan keadilannya kepada orang yang melebihkan keberserahan. Coba itu. Kalau orang lebih berserah kepada Tuhan, keadilannya dilebihkan. Kalau tidak, standard default setting, yaitu sama-sama bernafas, sama-sama dapat udara. Tapi kalau mau dilebihkan, lebihkanlah. Nah, berarti konsep keadilan itu sebetulnya supaya tidak salah, lebihkan. Jangan menakar. Jadi kalau untuk kebaikan, anjurannya adalah lebihkan. Tidak mungkin Anda rugi kalau orang lain untung. Itu Mas. Ya, terima kasih. Baik, saya akan kasih kesempatan untuk Anda, mumpung ada Pak Ose Kaligis di sini, ada Pak Mario juga, ini jarang-jarang Anda bisa bertanya langsung. Siapa yang ingin bertanya? Ya, baik. Ibu. Selamat malam Pak Mario, Pak Oce, dan Mas Ibra. Selamat malam. Saya Aldila dari kantor pengacara Pak Oce Kaligis. Ya. Sebagai seorang pengacara, terkadang kita mempunyai tugas itu untuk mengungkapkan kebenaran. Kadang membela si kecil juga untuk mengungkapkan kebenaran. Tetapi ketika mengalami hal tersebut, kita berseberangan dengan orang-orang yang tidak suka. Dan orang-orang yang tidak suka itu terkadang penguasa, pejabat, preman, bahkan preman yang menjabat sebagai penguasa. Sebagai seorang manusia, kadang kita merasa takut. Terutama ketika kita mengingat orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah. Yang saya mau tanya dari Pak Mario, bagaimana tips
dan trip dari Bapak bahwa menjadi pengacara yang super, sangat berani untuk membela si miskin. Terima kasih. Super sekali. Pertanyaan yang baik sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada anjuran di Golden Ways pernah saya sampaikan bahwa apabila Anda sedang benar, jangan terlalu berani. Apabila sedang salah, jangan terlalu takut. Karena kita harus gagah, kita bertuhan, ada perlindungan itu. Hanya memang kita diajarkan untuk mengenali 3 tingkat iman. Kalau kita betul-betul beriman, kuat, melihat sesuatu yang tidak adil, kita bertindak. Tapi kalau tidak, kita katakan, say something. Katakan, jangan sepelekan kata-kata karena Tuhan pun berfirman. Setiap kata ada yang menyaksikan dan tenaga dari kalimat adalah tenaga Tuhan. Katakan sesuatu, itu tidak lemah. Memang iman level 2. Yang nomor 3 ini bahasa Inggrisnya adalah batin. Dibatin gitu loh. Kok ngene? Gitu. Lalu berdoa supaya dia diberikan hidayah. Supaya diberikan pencerahan. Atau kalau tidak, paling tidak, yang dianiayanya, doanya didengarkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu, betul ya bahwa ternyata iman itu logis sekali. Kalau kita gunakan dengan baik, tidak ada pilihan lain kecuali damai. Kita itu terlalu berharap kepada selain Tuhan. Sehingga kalau hak kita dinistai, kita harus mempertahankannya, takut kita tidak baik hidupnya. Padahal Tuhan bilang, aku, bukan dia. Kok meminta Tuhan berurusan dengan orang tidak baik? Kan sudah ada yang mengurus, Pak. Urusan kita ini loh menjadi penyejahtera keluarga, kapan dimulai? Kalau kita menuntut keadilan kepada orang yang tidak mungkin adil. Berpihaklah kepada yang baik untuk diri kita sendiri. Gitu. Baiklah, cukup jelas ya. Terima kasih pertanyaannya. Dan semakin hangat perbincangan kita di kesempatan kali ini, di program ini. Tidak ada salahnya kalau kita lebih hangatkan lagi dengan Anda mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Pollingnya adalah, jika Anda seorang yang berkuasa, sikap mana yang Anda pilih terhadap pelanggar hukum? Yang A, menetapkan hukuman yang lebih berat kepada orang kaya. Yang B, memaafkan kesalahan orang miskin. Yang C, tidak pandang bulu. Tentukan pilihan Anda sekarang. Ya, silakan. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Nanti Pak Oce juga bisa menjawab kira-kira pollingnya Pak Oce pilih yang mana. Nanti Pak, sebentar lagi ya. Pastikan Anda tetap menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sense of justice itu tidak bisa diakali karena aslinya itu dari Tuhan. Saya kira pendapat beliau super karena reasonable.